Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diaulandari dari Prodi Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas sedikit rangkuman atau ringkasan mengenai materi yang sudah dipelajari terkait aspek hukum bisnis. Untuk materi yang pertama yaitu hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor atau yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Selanjutnya ada dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keempat ada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dahulu Bapepam-LK. Yang kelima ada peraturan yang dikeluarkan oleh Self-Regulatory Organization atau SRO seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan Badan Administrasi Efek atau BAE. Selanjutnya adalah objek utama dan kelembagaan dalam pasar modal. Untuk objek utama dalam pasar modal yaitu yang pertama ada surat berharga yang bersifat pemilikan atau saham atau equity. Yang kedua ada surat yang bersifat utang atau obligasi atau bonds. Dan untuk kelembagaan dalam pasar modalnya yaitu yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk selanjutnya adalah kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Untuk kejahatan di pasar modal yaitu 1. Informasi yang menyesatkan atau misleading information. Yang kedua, penipuan atau fraud. Yang ketiga, manipulasi pasar atau market manipulation. Yang keempat ada perdagangan orang dalam atau insider trading. Dan untuk pelanggaran di pasar modal itu dibagi dua. Yang pertama bersifat administratif dan yang kedua bersifat teknis. Untuk materi yang kedua yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha ialah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha ini sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha, diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya adalah dasar hukum persaingan usaha. Dasar hukum persaingan usaha terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan ini tercantum dalam pasal 17 sampai 28. Pada pasal 17 hingga 24 ada 4 kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Selanjutnya di sini ada pendekatan per se ilegal dan rule of reason. Per se ilegal suatu pendekatan yuridis dalam mana tindakan atau perjanjian tersebut sudah dianggap melanggar persaingan usaha yang sehat. Yang kedua ada rule of reason, yaitu membedah substansi persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama yaitu oligopoli, sifatnya rule of reason. Yang kedua penetapan harga atau price fixing, sifatnya itu per se,
Yang ketiga ada pembagian wilayah, sifatnya itu adalah rule of reason. Yang keempat yaitu pemboikotan, sifatnya itu per se atau rule of reason. Yang kelima ada kartel yang sifatnya itu per se. Yang keenam ada trust yang sifatnya itu rule of reason. Yang ketujuh ada oligopsony yaitu sifatnya rule of reason. Yang kedelapan integrasi vertikal yaitu sifatnya rule of reason. Dan yang terakhir yaitu perjanjian tertutup sifatnya per se. Untuk yang di sini yaitu kegiatan yang dilarang dalam UU nomor 5 tahun 1999. Yang pertama adalah monopoli yang sifatnya itu rule of reason. Yang kedua ada monopsony yang sifatnya rule of reason. Yang ketiga penguasaan pasar yang sifatnya rule of reason juga. Dan yang terakhir yaitu persekongkolan yang sifatnya per se atau rule of reason. Untuk materi yang ketiga adalah hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dibuat hukum perlindungan konsumen ini yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk selanjutnya adalah dasar hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 hak konsumen yang wajib dilindungi, yang terdiri dari 1. The right to safety, yaitu hak mendapat keamanan. Yang kedua, the right to choose, yaitu hak untuk memilih. Yang ketiga, the right to be informed. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapat informasi. Yang keempat, the right to be heard. Yang keempat yaitu hak untuk didengar. Untuk selanjutnya yaitu hak, kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen terdapat pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen terdapat pada pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha terdapat pada pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Selanjutnya adalah asosiasi pelaku usaha. Yang pertama yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. BPKN ini mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Fungsi BPSK yaitu memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Untuk yang ketiga yaitu peradilan. Untuk materi yang keempat yaitu hukum pajak. Hukum pajak ialah sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, serta hubungan antara masyarakat sebagai wajib pajak dan juga pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan. Untuk berikutnya yaitu dasar hukum pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983
dan diperbarui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri pajak. Ciri yang pertama yaitu pajak wajib dibayarkan. Ciri yang kedua, pajak bersifat memaksa. Ciri yang ketiga, pajak memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Ciri yang keempat yaitu warga tidak mendapat imbalan langsung. Untuk berikutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. Yang kedua fungsi mengatur atau regular. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan. Yang keempat ada fungsi stabilitas. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang A yaitu indirect tax atau pajak tidak langsung. Contohnya seperti PPNBM yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yang B direct tax yaitu pajak langsung. Contohnya seperti PBB atau pajak bumi dan bangunan dan PPH pajak penghasilan. Untuk yang kedua berdasarkan instansi pemungutnya. Yang A pajak daerah, contohnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Yang B yaitu pajak pusat, contohnya seperti PBB, perkebunan, perhutanan dan pertambangan, PPH, PPNBM, PPN, dan bea materai. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut, meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang diterima yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.